Manusia adalah makhluk sosial. Jutaan individu setiap harinya berinteraksi satu dan lainnya. Dan ketika adanya kontak antar individu, di sana terdapat penyakit tersembunyi yang diam-diam bisa menyebar dari satu individu ke individu lainnya. Selama berabad-abad, penyakit paru menjangkiti manusia. Penyakit paru yang menyebar ini bisa disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Pneumonia merupakan bentuk infeksi saluran napas yang bisa menjadi serius dan mengancam nyawa. Jumpa lagi dengan Dr. Hari. Kali ini saya ada di Taman Taruna Remaja Kota Gorontalo. Taman ini biasanya digunakan warga untuk bertemu, berkumpul, dan bersosialisasi. Kali ini saya akan membahas tentang infeksi paru. Oke, saat ini kita sudah kembali ke studio. Sesuai janji saya sebelumnya, kali ini saya akan membahas tentang suatu penyakit infeksi yang biasa disebut pneumonia. Pneumonia menurut WHO adalah suatu bentuk infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru. Kita tahu manusia mempunyai paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat suatu organ yang bernama alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Ketika sebuah infeksi yang berupa bakteri, virus, dan jamur itu masuk ke dalam tubuh manusia, kuman-kuman itu akan masuk melalui saluran pernapasan. Ketika dia sudah mencapai alveolus, di situ akan terjadi proses peradangan yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada alveolus. Alveolus yang semakin rusak ini akan menyebabkan keluhan seperti sesak, dan kemudian apabila memberat dapat menyebabkan kematian pada pasien yang menderita kerusakan pada paru-paru. CDC Amerika pada tahun 2018 memberitakan bahwa 1,5 juta manusia didiagnosa pneumonia di unit gawat darurat di rumah sakit Amerika. Dan perlu Anda ketahui, sebagian besar pasien-pasien pneumonia itu adalah orang dewasa. Bandingkan dengan sekarang pada tahun 2021. Angka COVID-19 per tanggal 18 November 2021 menunjukkan sebanyak 46,8% pasien lebih dari 60 tahun meninggal. Pernahkah Anda melihat seseorang dengan sesak dan juga ada batuk dan demam? Atau mungkin sendiri Anda pernah merasa sesak, batuk, dan demam dan kemudian Anda pergi ke dokter dan dokter mendiagnosa Anda dengan pneumonia. Nah, umumnya gejala pneumonia itu berupa sesak, batuk, demam, disertai juga dengan kelemahan badan, nyeri dada, mual muntah, diare, dan hingga paling berat bisa menyebabkan juga kematian. Mari kita lihat pada grafik di gambar ini. Ini adalah grafik gejala pneumonia COVID-19 dengan batuk mendominasi sebanyak 64,9% gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien-pasien. Kemudian diikuti dengan demam, kemudian pilek, dan ada lemah badan dan sakit tenggorokan. Pneumonia bisa disebabkan oleh bermacam-macam, contohnya oleh bakteri, jamur, maupun virus. Nah, Streptococcus pneumoniae adalah penyebab paling sering pada pneumonia anak-anak. Kemudian ada Haemophilus influenza tipe B adalah penyebab paling sering infeksi pneumonia, bakteri kedua terbanyak. Sedangkan apabila untuk virus, yaitu respiratory syncytial virus, yang paling banyak adalah saat ini adalah SARS-CoV-2 atau bisa kita mengenalnya adalah COVID-19. Patogen yang masuk ke dalam paru-paru manusia bersama sekret itu kemudian akan menyebabkan edema alveoli yang kemudian berlanjut ke kerusakan paru-paru yang akan semakin meluas apabila sistem kekebalan tubuh kita tidak dapat melakukan perlawanan kepada bakteri yang masuk itu. Patogen yang masuk ke dalam paru-paru bersama dengan sekret akan menyebabkan odeme alveoli yang kemudian disusul dengan peningkatan infiltrasi dari sel polimorfonuklear atau PMN. Jika tubuh kita tidak mampu melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh, maka perlahan kerusakan paru akan semakin meluas dan memberat, terutama apabila kita juga mempunyai penyakit penyerta seperti penyakit diabetes mellitus, darah tinggi, penyakit jantung, dan penyakit ginjal. Nah, berdasarkan tempat pembagian terjadinya pneumonia, ada 3 kategori yang sering digunakan, yaitu apabila seseorang terkena pneumonia di masyarakat, itu biasa kita sebut sebagai community acquired pneumonia atau CAP.
Sedangkan Healthcare Associated Pneumonia atau biasa disingkat sebagai HAP adalah pneumonia yang terjadi ketika seseorang mendapatkan perawatan di rumah sakit atau di tempat-tempat pusat hemodialisa. Yang ketiga adalah Ventilator Associated Pneumonia atau biasa kita singkat sebagai VAP, adalah ketika seseorang mendapatkan pneumonia setelah menggunakan alat pendukung pernafasan seperti ventilator yang umumnya terdapat di ICU. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang gampang atau mudah terkena infeksi pneumonia. Biasanya yang pertama adalah usia. Semakin tua seseorang akan semakin mudah terkena infeksi pneumonia. Umumnya rata-rata usia yang gampang terkena pneumonia adalah usia di atas 65 tahun. Kemudian yang kedua adalah anak-anak dengan usia kurang dari 5 tahun. Kemudian yang ketiga adalah seseorang mempunyai penyakit penyerta seperti diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, dan penyakit ginjal. Kemudian keempat adalah seseorang yang sedang mengikuti pengobatan khusus seperti kemoterapi. Kemudian yang kelima adalah seseorang yang perokok. Itu mempermudah seseorang menjadi terkena infeksi paru. Nah, bisa dilihat pada grafik ini, diagram ini, kita bisa lihat bahwa seseorang yang menderita COVID-19 itu ditemukan rata-rata 49,9%-nya adalah penderita hipertensi, sedangkan untuk diabetes mellitus didapatkan 36,9% dan penyakit jantung didapatkan 16,8% yang menderita penyakit COVID-19. Dalam upaya untuk mencegah terjadinya pneumonia, kali ini saya dibantu oleh seorang dokter, yaitu Dr. Fania, yang akan membantu Anda menerangkan bagaimana tips untuk mencegah terjadinya pneumonia. Pertama, hindari orang yang sedang sakit. Kedua, jika Anda sedang sakit, hindari orang-orang di sekitar Anda untuk mengurangi penularan. Selain itu juga, kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, membersihkan dan mendesinfektan permukaan yang sering bersentuhan dengan tangan. Kemudian yang ketiga, batuk dan bersin menggunakan tisu atau dengan sikut. Yang keempat, berhenti merokok. Yang kelima, rutin meminum obat jika Anda memiliki penyakit seperti asma, diabetes, dan juga jantung. Oke, terima kasih Dr. Fania atas penjelasannya. Kali ini kita akan membahas vaksin. Vaksin dapat digunakan untuk mencegah infeksi pneumonia, terutama bakteri dan virus. Contoh-contoh vaksin yang umumnya dapat ditemukan di pasaran adalah vaksin COVID-19, Haemophilus influenza tipe B, kemudian ada vaksin pertusis, pneumokokal, dan vaksin varicella, dan banyak lainnya. Umumnya vaksin-vaksin yang sudah beredar di masyarakat ini sudah aman karena melalui uji penelitian klinis yang panjang. Oke, sekarang kita sudah sampai di akhir acara. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat membantu Anda dan tetap sehat. Sampai ketemu di episode selanjutnya.